Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar para pencari cuan? Ada yang berbeda ya, di sini nggak ada Hadi, tapi kita ditemenin sama Daeng Ali. Langsung hai ya. Daeng, gue sebetulnya deg-degan. Santai. Iya, karena udah ada di tengah-tengah kita nih para pencari cuan. Ada Prof Henry, apa Henry, kabar? apa kabar, Prof Henry? Alhamdulillah baik Mas Alhamdulillah baik. Pak Daeng, Mas Daeng. Selamat datang di podcast kita, Prof Di Henry. Rantai Kotak. Ya, ini sering kesini tapi belum pernah ikut podcast kita. Iya betul, ini baru sekarang alhamdulillah Prof Henry ada waktunya lagi bisa untuk ngobrol-ngobrol nih bareng sama kita. Prof Henry buat yang nggak tahu, mungkin Prof Henry mau memperkenalkan diri. Prof. Ya, mungkin yang belum kenal ya, saya ini memang selain sebagai dosen di Universitas Airlangga Surabaya, selama ini ya boleh dikatakan hampir 15 tahun saya staf ahli Menteri Kominfo. Siap. Tapi sebentar lagi udah selesai semua gitu kan. Kan mungkin kalau udah selesai bisa kemana-mana termasuk ke Bentara. Gitu. Amin. Amin. Karena Bentara juga banyak diskusi dengan Prof ya di belakang layar ya, Daeng. Iya, betul. Kita banyak minta nasihat, Betul. petunjuk juga, bimbingan-bimbingan beliau. Agar tidak tersesat. Dan saya juga banyak belajar di sini. Ya, Sama-sama, alhamdulillah. Prof Henry, kita langsung aja kali ya bahas ya. Hari ini kan fenomenanya blockchain itu udah besar banget di Indonesia nih, Prof. Iya. Termasuk sampai akhirnya jadi bermunculan banyak koin-koin baru nih. Tapi tidak diiringi dengan mungkin kalau kita ngelihatnya dengan edukasi yang cukup ya. Ya. Jadinya banyak yang dalam tanda kutip kecewa nih. Ya, itu persoalan utama Indonesia atau juga beberapa negara itu adalah begitu, bahwa ketika teknologi itu sudah mulai dikenal masyarakat, kemudian infrastruktur memungkinkan orang untuk berdekatan atau menggunakan teknologi itu, kan kita sekarang yang namanya pakai digital, pakai internet itu kan sudah dibangun di hampir di seluruh kota besar di Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah di pelosok-pelosok. Otomatis ya sekarang bukan hanya kenal dengan podcast seperti ini, tidak hanya itu, tapi juga mulai tahu tentang NFT, tentang blockchain. Nah, ini yang sekarang menjadi penting adalah edukasi. Ya. Bahwa ketika masyarakat banyak memanfaatkan teknologi baru, bagaimana supaya pemanfaatan itu betul-betul untuk hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, bukan justru malah terperosok kepada hal-hal yang boleh dikatakan merugikan mereka. Ini kan Ya, betul. saya baru beberapa hari ini Mas Daeng baca-baca Twitter itu kayaknya ada yang sedang tadi ngeluh bahwa mereka kapan hari membeli NFT atau membeli kripto, tiba-tiba sekarang pada turun harganya kan gitu kan. Kau baca juga yang itu ya? Baca saya. Ada yang merasa saya udah beli 30 juta sekarang harganya cuma tinggal 12 juta gitu kan. Ini ada apa gitu. Iya, iya. Nah, lalu nyebutkan kalau nggak salah nyebut ada artis Iya. terkait NFT-nya artis, metaverse-nya artis, Iya, betul. kemudian ada kriptonya juga. Betul. Nah, kalau sampai terjadi hal-hal seperti itu kan menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang belum banyak dipahami Ya. oleh masyarakat kita, terutama oleh teman-teman yang tadi yang ngeluh tadi, yang Ya, komplain betul, tadi. Nah, ini perlu kita bahas. Saya datang ke sini termasuk untuk diskusi tentang itu. Ya. Gimana teman-teman Bentara melihat bahwa ada fenomena masyarakat kita yang sudah mulai mengenal kripto tapi terperosok Ya, ke situ. betul. Beli Token kriptonya. dengan harga yang ada yang sampai uang pensiun, ada uang Waktu ngeri tuh. ada yang uang Berharap keuntungan tinggi gitu. mau lebaran kan begitu, Aduh. berharap untung cuan besar gitu. Ternyata justru uangnya jatuh, uangnya menyusut. Nah, ini ada dua hal ya menurut saya yang perlu kita pahami. Satu adalah bahwa masyarakat merasa bahwa mereka dirugikan oleh teknologi. Bisa jadi mereka juga akan punya pikiran jangan-jangan teknologi seperti ini memang lebih banyak dipakai oleh
untuk hal-hal yang merugikan, penipuan. Wah, ya itu yang bahaya. Itu yang bahaya malah. Kita Itu yang bahaya. Nah, Jadi image-nya malah ya, Prof, Image-nya nanti banyak yang tidak mau, nanti belum diharamkan nanti. Iya. Belum Sudah diharamkan kemarin, Bro. Ya kan begitu. Iya. Padahal sebenarnya teknologi yang namanya blockchain ini kan kalau saya ya tidak lain adalah seperti teknologi digital yang memiliki sisi positif yang sangat besar, sangat banyak, tapi juga tentu saja ada sisi-sisi negatif yang kalau tidak kita hati-hati bisa saja seperti pisau bermata dua. Nah, inilah yang saya datang jauh-jauh mau belajar dari Mas Bang Daeng kita ini. Belajar bareng kita, juga Mas Prof. Ronald gitu. Gimana Deng jawab tadi pertanyaan dari itu? Kita cerita dulu tentang teknologi blockchain. Ya. Terus inovasinya apa nih? Jadi kalau inovasinya kripto, berarti kemudian kita akan bahas tokennya. Ya. Jadi ada koin, ada token. Itu dulu yang dipahami masyarakat nih. Kalau koin bisa ditambang, istilahnya hasil sebuah blockchain. Kalau token itu karyanya si blockchainnya. Nah, beliau si artis ini itu token, bukan koin. Ya. Itu dulu. Nanti masyarakat tahu nih, oke, teknologi blockchain itu ternyata ada inovasi bernama kripto. Tapi tadi Prof udah sebutin bahwa beliau artis ini juga punya NFT. Itu punya NFT, punya metaverse. punya metaverse. Nah, NFT itu inovasi lainnya, metaverse inovasi lainnya. Jadi yang mau kita bahas pelan-pelan, ini pertama yang kriptonya dulu. Oke. Kalau orang Indonesia memahami bahwa saya udah beli 30 juta, lalu sekarang sisa 12 juta, kamu harus tanggung dong. Kan ceritanya masyarakat minta nih sama si artisnya. Itu sebenarnya salah juga, salah kaprah juga. Ya. Karena apa? Itu namanya trading. Trading itu beliau membeli aset kriptonya. Harusnya kalau dia nggak mau rugi, jangan dijual. Betul. Ya, jadi posisi waktu dia beli 30 juta harusnya dia tunggu aja sampai berapa lama. Kalau dia percaya sama proyeknya, nanti keuntungannya akan kelihatan waktu naik. Nah, yang masyarakat kagetkan atau takutkan kan ruginya itu. Sebenarnya waktu dia tidak menjual aset kripto yang dia beli, nggak akan rugi, Bro. Rugi, betul. Jadi dia tetap aja misalnya dia belinya bisa 100.000 token A misalnya gitu kan. Tokennya selama 100.000 token A ini nggak dijual, dia nggak akan rugi. Tapi dia tunggu 3 tahun lagi karena si artis juga bilang bahwa kami ini masih baru. Tunggu dong, sabar dong betul. gitu. Nah, ini yang sering kali jadi masalah kan, sesuatu yang masih baru, belum memiliki katakanlah ekosistem yang bagus, semuanya masih serba awal begitu. Tentu saja membutuhkan kesabaran. Ya, gitu betul. kan. Tapi belum udah dijual. Ya, ini itu. jadi persoalan baru ini. Ini boleh dikatakan seperti perusahaan, katakanlah yang sering yang kita lihat ya, perusahaan publik belum memenuhi persyaratan-persyaratan, udah IPO dia, Iya, betul. sahamnya udah dijual, Betul. akhirnya jatuh. Betul. Karena kan kalau namanya mau IPO itu banyak sekali persyaratan, apakah itu dari katakanlah misalnya dari kementerian, kalau BUMN ya ada kementerian BUMN, ada dari OJK, dari seluruh yang terkait ya, yang berkaitan dengan perizinan supaya masyarakat tidak dirugikan ketika membeli sahamnya. Begitu pula dalam konteks seperti ini kan seperti itu, Mas. Jadi tidak bisa langsung melakukan jual beli begitu saja. Ya, betul, Prof. Gimana? Nah, jadi kondisi hari ini adalah di dunia nyata ada namanya IPO, Initial Public Offering. Saham public dibuka, offering, ya. terus masyarakat Public boleh offering. beli saham ke perusahaan TBK gitu terbuka. Perusahaannya harus ada dengan laporan keuangan yang bagus gitu kan, dengan syarat-syarat yang checklistnya udah terpenuhi, baru mereka boleh listing. Ya. Nah, di dunia kripto ada namanya ICO, Prof. Initial Coin Offering. Itu seperti yang artis punya Iya, itu betul. ICO. Jadi gitu kita ya. bilangnya itu beliau sedang ICO. Cuma memang ICO di kripto itu boleh menggunakan pasar platform luar negeri yang memang belum diatur oleh peraturan Indonesia. Ya. Jadi makanya beliau selalu bilang, si artis selalu bilang, kita sebenarnya nggak melanggar apapun karena kan kita pakai platform asing. Nah, ini problem utama di era digital itu kan borderless. Borderless. Sehingga lalu dia kalau dia mengikuti aturan luar negeri ya tidak ada masalah. Betul. Gitu kan. Tapi pasarnya Indonesia. Tapi ketika pasarnya Indonesia,
kemudian mengumpulkan dana-dana orang Indonesia, itu memang aturan di Indonesia harusnya melibatkan izin dari OJK misalnya begitu, karena itu persoalan finance. Ya, atau kemarin beliau baru kena Bapepti-nya belum kena OJK-nya. OJK, Bapepti dan sebagainya itu memang persyaratan seperti itu. Karena memang kalau namanya IPO itu memang harus aman semuanya. Ya, betul. Sehingga publik itu bisa memperkirakan kira-kira ini untung atau enggak, bisa memprediksi, memproyeksi itu kan. Tapi kalau belum jelas, belum persyaratan semuanya yang harus dipenuhi itu belum lengkap, memang ya agak kurang pas kalau belum sudah langsung ICO atau IPO tadi, initial coin offering gitu kan itu. Ya memang makanya biasanya kita kalau di network kita sebutnya konsultan kriptonya. Jadi saya juga yakin bahwa mungkin sang artis ini punya konsultan kripto yang mengawal beliau, yang feeding beliau dengan knowledge-nya, tapi ada yang nggak pas lah kali, menurut saya gitu. Nah ini kan saya sepengetahuan saya, teman-teman di Bentara kan juga punya kripto, juga punya kripto, juga boleh dikatakan alternatif koin gitu atau tadi yang sifatnya token gitu kan, token hampir sama kan? Sama. Bedanya apa coba? Jadi kita sama-sama token hasil keluaran dari sebuah platform. Bedanya adalah kalau sang artis tadi menggunakan konsep top down kita sebutnya, jadi tokenisasi dulu baru gamifikasi. Kalau kami Bentara punya gamifikasi dulu Prof, baru tokenisasi. Kita bilangnya, kita sebutnya bottom up. Jadi kita nggak jualan kriptonya dulu sehingga masyarakat harus membeli beramai-ramai. Kita busuk bikin ekosistem digitalnya dulu, bikin komunitasnya dulu. Kita kasih knowledge lewat podcast, kita bikinin Telegram diskusi, kita bikinin acara-acara tanya kami, ask me anything gitu. Kita maunya masyarakatnya udah teredukasi dulu, baru kalau nanti diketawarin beli, baru beli. Dan sekarang sampai hari ini pun kita nggak jual koinnya, kriptonya. Itu kalau saya nangkep artinya gini, kalau Bentara itu ada modal terlebih dahulu, modalnya itu memang agak kuat gitu kan, agak kuat sehingga lalu tokenisasi, bahkan ada gamifikasi tadi itu untuk memberikan semacam reward pada mereka yang terlibat di dalam ekosistem ini, sehingga tidak jualan. Sementara yang di sini tadi yang ICO, yang initial coin offering itu kan untuk membuat sistem, membuat infrastruktur atau ekosistem, dia harus dana masyarakat, ngumpulin dana masyarakat. Betul, kalau yang teman-teman di Bentara nggak ngumpulin dana masyarakat. Kita nggak. Kita malah justru mengajarkan konsep miningnya dulu. Ada namanya social mining, Prof. Jadi di komunitas kami di Rantai Kotak itu, grup Telegramnya kita kasih task, kita kasih tugas-tugas. Ya, mereka retweet, mereka share, mereka follow, terus mereka juga bisa nge-tweet gitu. Nah, itu yang mereka nanti dapat rewardnya reward kita. Iya, nah. Yang ngasih reward kita kan? Yang ngasih reward kita. Bentara kan? Bentara nanti. Bukan mereka membeli uang, bukan. Tapi malah Bentara ngasih reward. Betul. Ini yang beda ini ya Mas betul, Ronald ya. Betul, ini perlu tahu loh masyarakat. Iya, jadi memang kalau kita di Bentara yang kita kencengin adalah edukasinya dulu, sama trustnya dulu kita build ya. Jadi baru nantinya koin ini akan dilepas kayak gitu. Jika dibutuhkan dilepas loh, Prof. Iya, betul. Kalau anggaran kita masih ada dan masyarakatnya masih juga advokasinya masih harus kita lanjutin, ya kita masih jalan. Makanya saya tuh kenapa saya bilang kalau saya selesai di pemerintah mau ke sini, karena saya melihat ini punya dengan senang hati, punya modal besar nih. Amin. Di belakangnya nggak main-main gitu kan. Beda dengan belum udah cari duit dulu. Gitu kan. Ini malah justru membantu masyarakat. Betul. Gitu, membantu masyarakat. Tapi memang semuanya nanti ketika kekuatan masyarakat itu sudah bersatu dengan kita menjadi usernya yang banyak, itu juga dengan sendirinya akan seperti kalau di era sekarang misalnya ya YouTuber itu bisa hidup karena followernya banyak, subscribernya banyak kan begitu. Jadi seperti itu. Betul. Makanya kita di Rantai Kotak ini di Bentara ini, Prof, kita sebutnya Techknowledge for Humanity. Techknowledge itu nih baju kita tuh ya. Teknologi, knowledge dan entrepreneurship. Jadi kita mau justru ngebangun member-member kita untuk berpartner bareng kita
bahkan bikin perusahaan bareng kita, yang nanti mereka juga bisa tumbuh bersama-sama. Nanti di Bentara Quantum Valley mereka punya tempat space yang kita juga bisa sejahtera bersama-sama. Iya, tapi memang sekarang Mas, saya tuh juga kadang-kadang kalau pas nge-tweet tentang persoalan kita ya, setelah kita diskusi loh, saya bikin tweet-tweet itu pertanyaannya adalah beli kripto yang mana yang paling mudah dapat cuan gitu kan. Itu. Selalu pertanyaannya gitu betul, kan. Betul. Selalu ingin masyarakat itu ingin dapat uang dengan cepat. Ya, instan. Betul. Makanya kita sebutnya, jadi teknologinya kan jadi di ini ya Prof, jadi menakutkan gitu kan. Iya. Kalau dia jadi rugi, bisa bilang blockchain itu merugikan, padahal bukan teknologi yang salah. Mereka cenderung mengetahui konsepnya tradingnya doang Prof. Betul. Kan selain trading tuh ada mining, ada staking, ada farming, ada minting. Nanti NFT itu namanya minting. Ada swapping, ada lending, borrowing, bidding, itu juga banyak. Iya. Nah Indonesia ini sayangnya masih melihat regulasinya kriptonya doang, tradingnya doang, belum ke yang lain. Iya. Pemerintahnya belum tahu tuh bagaimana mengatur seorang penambang uang kripto harus pakai listrik berapa persen. Nah, ini listriknya harus apa? Itu tuh. Makanya kan saya beberapa kali mencoba untuk mendekatkan antara teman-teman yang sudah punya pengalaman dan juga membangun ekosistem dengan teman-teman di pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur, membuat regulasi, bahkan juga perizinan dan sebagainya. Karena memang seperti tadi, belum ada yang ICO, ada yang initial coin offering, tapi regulasinya belum lengkap, gitu. Betul. Jadinya akhirnya ya tadi, ini nggak melanggar karena memang di luar negeri, kita pakai yang luar negeri ini sistemnya, gitu. Tapi ya tadi, nah ini maka diskusi seperti ini menjadi penting, termasuk untuk teman-teman di pemerintah, betul, bahwa harus ada regulasi supaya ada kejelasan dan supaya tidak lagi masyarakat yang menjadi korban. Iya. Gitu. Betul. Kalau sampai seperti tadi yang ada kasih uang 30 juta kemudian tinggal 12 juta atau yang lain-lain masih banyak itu nanti kesannya adalah tadi bahwa mereka menganggap bahwa blockchain ini banyak merugikan masyarakat. Betul. Padahal keuntungannya tuh banyak banget sebetulnya. Banyak banget. Betul. Blockchain bukan cuma kripto. Ya, itu. Kripto bukan cuma trading, dan trading bukan cuma Bitcoin. Nah, setuju saya. Saya kenapa belajar sama Daeng itu kan ketika saya membayangkan bahwa yang namanya blockchain itu kan teknologi baru, pengembangan dari teknologi digital. Digitalnya nggak hilang, tapi basisnya tetap digital, tetap internet. Tapi dia dikembangkan, lalu ke depan itu anak-anak kita belajarnya itu lewat blockchain. Ada dunia yang di dunia nyata ada, kemudian di blockchain kan dengan metaverse misalnya begitu. Tapi ada juga yang memang di dunia nyatanya nggak ada, dibuatkan metaverse baru atau dunia baru gitu. Itu kan luar biasa. Bisa belajar sejarah, bisa belajar agama. Saya masih ingat kan Mas, saya ngobrol dengan Mas Ronald dan Mas Niko kira-kira setengah tahun yang lalu ya kita ngobrol. Saya kan langsung membayangkan, wah ini orang-orang kalau mau manasik haji belajarnya nggak perlu harus datang ke 6 bulan yang lalu Prof udah ngomong gitu. Iya, saya ngomong itu. Jadi nggak perlu harus di tengah lapangan pakai Ka'bah-Ka'bahan, tapi langsung bisa dengan kamera 360 itu bisa muncul seperti betul-betul di sofa dan marwah. Itu kan waktu itu, wah ternyata sekarang udah banyak dibahas. Saya juga nggak tahu kok bisa sampai mana-mana. Dan sangat relate juga lah, pagi di tengah-tengah pandemi kayak gini kan, kita meminimalisir kontak dan segala macam itu sangat-sangat dan itu banget. Blockchain, betul. Itu metaverse-nya blockchain. Betul. Blockchain kan punya inovasi metaverse, punya inovasi NFT, punya inovasi kripto, kan gitu kan. Betul, apalagi nanti siapa tahu kalau rapat paripurna gitu misalnya pemerintah udah tinggal pasang goggles dari rumah, udah bisa misalnya. Ntar absennya susah itu. Nggak ada uang kehadiran nih. Malah ada juga, saya udah bicara sama Daeng. Kalau bisa pemilu 2024. Oh iya. Kan? Itu cara perhitungannya menggunakan blockchain. Sehingga apa? Lebih trusted. Ya, betul. Dan kemudian tidak perlu
itu ada saksi-saksi yang begitu banyak. Iya. Semuanya ketika sudah dimasukkan ke dalam blockchain, semuanya bisa memantau dan kalau ada perubahan, real time, betul. Kelihatan. Ada perubahan Wah, langsung kelihatan. Itu dream come true banget sih Wah, kalau itu misalkan sampai beneran diaplikasiin, apalagi untuk Setuju pemilu ya yang Iya. level sangat-sangat sensitif buat itu kan. Begitu ini dipakai, Wadaw. saya yakin sih trustnya masyarakat sama pemerintah pasti bakalan melonjak sih. Karena kalau sekarang nih katakanlah ya, dari TPS dibawa ke kelurahan, itu harus dipantau sama berapa saksi yang harus mantau. Iya. Dan itu pun kalau ya. saksinya bisa diajak main, ngerubah-ngerubah dikit kan gitu. Jadi dan dirubah di kertas tuh nggak ada yang bisa tahu. Betul. Nggak ada yang bisa tahu. Tapi kalau udah masukkan blockchain sudah di Pakai TPS, aplikasi gitu ya, aplikasi blockchain, ada yang ngerubah, ketahuan. Betul. Semua ketahuan, di semua level ketahuan. Dan itu akan lebih murah, lebih efektif, lebih trusted. Artinya Terbuka, transparan, blockchain terpercaya. tidak hanya trading. Ya, betul. Trading tidak Bisa hanya dipakai. kripto. Betul, dan pemerintah tetap bisa full control itu lagi. Betul. Nggak Makanya harus ini. istilahnya tuh kalau hari ini kita sadar bahwa oke, kita semua menyerahkan semuanya ke blockchain yang terbuka, transparan, terpercaya dan terukur, berarti kita semua menyerahkan menghilangkan pihak ketiga untuk melaksanakan itu. Betul. Semuanya smart contract. Cuma Jadi sekali kayak lagi. Dubai, Deng. Jadi negara paperless. Oh Prof. iya, itu Hemat efisien, berapa efektif. ratus miliar dan 14 juta jam kerja loh. Deng, bayangin. Triliun bukan miliar, Mas. Triliun malahan. Triliun. Dan miliar dolar. Tapi ini semua harus dimulai dengan bahwa kita percaya dengan teknologi. Iya. Karena Betul, di Indonesia ini kadang-kadang banyak orang nggak percaya dengan teknologi. Betul. Karena teknologi itu seringkali tidak terlihat. Misalnya hitung-hitungan pemilu. Itu kan kenapa sampai sekarang belum menggunakan teknologi yang canggih. Karena sesuatu yang tidak terlihat dianggap tidak trusted. Kalau kertas itu kan terlihat kan. atau jangan-jangan bertahun-tahun memang Padahal didesain begitu. sebenarnya teknologi digital sekarang blockchain ke arah blockchain itu jelas-jelas kalau ada yang ngerubah satu semua tahu. Ya. Semua tahu. Dan itu 24 jam bisa diakses. Jadi Dipantau. nggak ada hari libur. Nggak ada. Nunggu ya belum datang Pak, ini petugasnya nggak ada tuh kalau di blockchain. Iya, bukan hanya jejak digital tapi Iya. angka-angkanya itu semuanya terrecord Valid, ya. oleh chain yang istilahnya Mantap. terantai Iya, gitu lah. betul. Saling kait mengkait. Rantai Wah, ini kotak. luar biasa. Bismillah ya, itu sih doa banget sih, mudah-mudahan. Kalau dari sudut pandang saya 2024 tuh kayaknya masih belum, Prof. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu salah ya. Iya. Kalau Iya, tapi seandainya Asal nggak kayak dulu. seandainya katakanlah ketua KPU punya pemikiran Nah, open mind itu. terbuka, Menteri Dalam Negeri punya open mind yang tentang ini bagus, Iya, undang masih kita 2 tahun lagi. berdiskusi, ya, Deng. Ya, masih 2 tahun lagi, Prof. masih 2 tahun 2024. lagi. Itu jauh lebih terpercaya dan nggak ada lagi namanya angka-angka siluman dan sebagainya. Iya, Karena benar. semua bisa memantau. Kalau blockchain kan begitu. Betul, Prof. Berarti memang jadi tugas kita juga, Prof, buat edukasi itu supaya masyarakatnya trust sama teknologinya tadi. Makanya kan saya bukan ahli blockchain, saya bukan ahli kripto, tapi saya ikut bergabung karena saya kan ahlinya ahli edukasi. Edukasi, iya, komunikasinya itu. Iya, benar. Kalau Mas Daeng kan memang ahlinya di situ. Belajarnya itu. Mas Ronald juga di situ. Jadi kan itu. Sinergi kita juga menjadi Mudah-mudahan jadi ya. penting. Makanya kalau tadi kita kembali ke tokennya sang artis itu, Prof. Jadi sekarang itu sebenarnya ICO itu kalimat yang sudah lampau. Yang sekarang itu ada lebih tren lagi namanya IDO, ada Initial Dex Offering. Jadi justru tokennya itu diperkenalkan oleh exchange-nya, decentralized exchange-nya. Jadi udah nggak usah artisnya yang ngomong, dia tinggal bilang, ini token sudah keluar, silahkan beli dari awal. Itu bisa kayak gitu. Ada lagi namanya Strong Hodler Offering. Itu juga mekanisme lain dalam pengumpulan uang juga. Tapi tetap itu yang yang namanya top down. Iya, itu tetap top down. Artinya masyarakat dulu diajak untuk betul, kerja bakti ngumpulin uang. Makanya targetnya gitu kan. Targetnya adalah ayo kita tembus ke $1 atau $1 gitu. Jadi masyarakatnya harus ikutan dulu gitu. Sementara kalau baikin, sukses bisa sukses, tapi kalau rugi masyarakat langsung rugi. Betul. Ya, betul. Tapi kalau dibangun dulu memang pelan-pelan sampai ekosistemnya jadi, yang terlibat banyak, baru kemudian IPO itu sudah
aturan-aturannya udah terpenuhi mungkin lebih aman seperti itu. Betul. Makanya kalau nanti kita di Bentara itu kita kuatin pondasinya, Prof. Kita sebutnya kalau langsung bangun atasnya pondasinya nggak ada ya runtuh juga cepet-cepet. Kayaknya yang melakukan katakanlah edukasi seperti ini, seperti rantai kotak ini kan nggak banyak gitu ya. Betul, Prof. Banyak yang melakukan edukasi, tapi yang gunakan metode kami yang di Madekodemi itu nggak banyak, Prof. Iya, makanya saya. Dan yang ngasih tahu pahit-pahitnya juga kita doang loh, Dan kayaknya. Iya, kita kan kasih ceritain. dua sisinya memang nih loh, di koin itu nggak cuman bermindset cuan nggak gitu doang, tapi juga ada ya kita bisa rugi. Ya, kita ceritain pengalaman Ronald rugi 200 juta, iya, Hadi nyangkut gitu ya. Iya, nyangkut. Ada, Prof, kita cerita yang nggak enak-enak ya. Jadi kalau misalkan seandainya ini disampaikan dengan baik, terus masyarakatnya menerima dengan baik, saya rasa nggak akan ada tuh yang teriak tadi seperti ceritanya Prof. Iya. Saya tadinya 30 jadi tinggal 12. Kalau masyarakat sudah teredukasi, mereka nggak akan teriak-teriak pasti sebetulnya. Iya, betul. Bahwa itu adalah hal yang wajar terjadi di dunia kripto yang mungkin gitu. Sekarang juga baru tahu bahwa ada yang mulai dengan ICO, ada yang mulainya dengan membangun ekosistem. Kita bottom up tadi. Kita beda. Gitu. Saya rasa saya pamit dulu ya. Siap, Prof. Siap. Dengan senang hati, Prof. Sudah mampir sini. Satu lagi, Prof, pertanyaan itu, Prof. Ini ada bocoran nggak, Prof? Pemerintah apakah sudah siapin UU nih tentang blockchain atau masih belum? menganan kiri gitu, masih lihat-lihat? Undang-undang, ada 2 undang-undang yang sekarang sedang ditunggu masyarakat. Satu Undang-undang Pelindungan Data Pribadi juga belum kelar, dan itu belum ada terkait dengan blockchain. Undang-undang ITE juga belum dibahas sampai ke sudah sampai di DPR, nanti akan dibahas antara DPR dan pemerintah, tapi saya belum melihat ada poin atau pasal terkait dengan persoalan blockchain. Berarti kita bisa lebih dulu bantuin pemerintah gitu. Iya, kita memang bisa tuh buat diskusi. Ya, kita bisa bantu dari sisi pemerintah. Kapan-kapan kita juga dari sisi DPR. Siap. Siap. Terima kasih, Prof. Oh ya, Prof, sebelum pamit ada sedikit kenang-kenangan. Ini penting ini. Oleh-oleh. Saya dapat izin, Prof, ini ada sedikit kaos dari kita. Nah, ini teknologi for humanity. Ya. Oh, technology for humanity. Teknologi, knowledge, dan entrepreneurship. Oke, ini akan saya pakai. Ini ukuran apa ini? Ini aman, L, Prof. Aman, Prof, muat pokoknya. Oke, kalau gitu ya para pencari cuan, terima kasih banyak Prof Henry untuk waktunya. Sehat terus, pokoknya berkarya terus. Oke, bismillah juga para pencari cuan, jangan lupa ya follow semua sosial medianya kita, ada Twitter, Telegram, terus TikTok juga baru kita ada akhirnya, terus ada YouTube juga, subscribe, jangan lupa. Stay safe karena nih Omicron lagi ngeri banget ya. Jadi buat para pencari cuan, stay safe di rumah, jangan lupa follow dan segalanya pokoknya lah ya. Sehat terus para pencari cuan, saya Ronald, saya Ali Akbar, dan Prof Henry. Subiakto. Ya, assalamualaikum. Dadah.